Sedangkan malam di tanah Jawa yang sunyi, sebuah gubuk tua berdiri sendirian di pinggir hutan. Hanya diterangi lampu minyak yang nyalanya gemetar. Di dalamnya, dua sosok duduk berhadapan. Syekh Siti Jenar, nama yang dituduh sesat dan ditakuti para wali, dan seorang pemuda bernama Jangkung yang nekat meminta diajari ilmu yang konon dilarang karena bisa membuat manusia merasa hidup sebelum hidup atau binasa sebelum ajal. Lalu Siti Jenar berbisik pelan, "Kalau hatimu masih ingin dianggap suci, ilmu ini akan membakarmu." Nah, apa sebenarnya rahasia ilmu terlarang itu? Kenapa ajaran ini begitu ditakuti tapi diam-diam dicari oleh jiwa-jiwa yang haus Tuhan? Sebelum kita bongkar kisahnya sampai ke akar paling dalam, bantu tekan subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Dan tulis juga, siap belajar dengan rendah hati. Karena setelah ini, setiap langkah Jangkung akan membawa kita masuk ke jalan sunyi yang bisa menenangkan batin atau justru mengguncang iman. Pada abad ke-15, tanah Jawa berada di persimpangan zaman. Islam mulai tumbuh melalui dakwah para wali. Sementara tradisi lama masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Di permukaan, desa-desa tampak tenang, sawah digarap seperti biasa, pasar ramai oleh tawar-menawar, dan istana sibuk menata kekuasaan. Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang pelen-pelen merayap ke dalam hati banyak orang. Sebuah nama mulai beredar, dibisikkan dengan nada ragu, kagum, dan takut sekaligus. Siti Jenar. Nama itu terdengar di sudut warung, di lorong pasar, hingga di balik tembok keraton. Ada yang menyebutnya guru yang membawa cahaya baru tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ada pula yang menilainya sebagai ancaman bagi tatanan yang sedang dibangun. Cerita tentang Siti Jenar berkembang seperti angin. Semakin kencang, semakin sulit dikendalikan. Setiap orang punya versi sendiri, namun hampir tak ada yang benar-benar memahami apa yang ia ajarkan. Di desa-desa kecil, perbincangan tentang Siti Jenar menimbulkan suasana yang rumit. Sebagian warga merasa tertarik dan ingin tahu lebih jauh. Mereka mendengar kabar bahwa Siti Jenar mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya sendiri sebagai jalan mengenal Tuhan. Ajaran itu terdengar sederhana, tetapi juga terasa dalam. Di sisi lain, para tokoh agama berusaha meredam rasa penasaran itu. Mereka khawatir ajaran batin yang terlalu dalam akan disalahpahami oleh masyarakat yang masih belajar memahami dasar-dasar agama. Ketegangan halus mulai tampak, bukan pertengkaran terbuka, melainkan kegelisahan yang tumbuh pelan. Di pasar-pasar besar, para pedagang menyelipkan cerita tentang Siti Jenar. Di tengah transaksi, ada yang berkata ia berjalan seperti tidak menyentuh tanah. Ada pula yang mengaku melihat cahaya aneh di wajahnya saat ia berdiam di malam hari. Cerita-cerita itu membuat sebagian orang takut, namun bagi sebagian lain justru menambah rasa ingin tahu. Tidak ada yang tahu mana yang benar dan mana yang hanya legenda. Sementara itu, di istana, para bangsawan mulai memperhatikan pengaruh nama Siti Jenar yang kian meluas. Laporan datang tentang orang-orang yang meninggalkan pekerjaan demi mengikuti ajarannya. Kekhawatiran muncul. Jika pengaruh ini berkembang tanpa kendali, stabilitas kerajaan yang sedang dibangun bisa terganggu. Kegelisahan itu akhirnya sampai ke telinga para wali yang bertugas membimbing masyarakat di masa transisi ini. Para wali memahami satu hal penting. Masyarakat Jawa belum sepenuhnya siap menerima ajaran batin yang terlalu halus. Jika salah ditangkap, ia bisa melahirkan kebingungan besar. Namun di saat yang sama, mereka juga sadar bahwa menutup mata terhadap kegelisahan umat bukanlah pilihan. Nama Siti Jenar pun berubah menjadi bayangan misterius hadir di banyak tempat, namun tak pernah benar-benar terlihat. Semakin sering namanya disebut, semakin besar pula kegelisahan yang tumbuh. Bagi sebagian orang, Siti Jenar adalah harapan untuk menemukan kedekatan batin yang selama ini terasa jauh. Bagi yang lain, ia adalah tanda bahaya yang harus diwaspadai. Dan di tengah kabut rumor, ketakutan, serta rasa ingin tahu itulah, kisah besar ini perlahan bergerak menuju babak yang tak bisa lagi dihindari. Semakin hari nama Siti Jenar tidak lagi sekadar bisik-bisik. Ia berubah menjadi topik yang selalu muncul setiap kali orang berbicara tentang agama, batin, dan makna hidup. Namun, anehnya, semakin sering dibicarakan, semakin kabur pula pemahamannya. Setiap orang merasa tahu, padahal kebanyakan hanya mengenal Siti Jenar dari potongan cerita yang tidak utuh. Ajarannya terdengar menggetarkan, tetapi juga membingungkan. Sebagian orang mengatakan, Siti Jenar mengajarkan
bahwa manusia bisa sedekat itu dengan Tuhan, hingga batas antara hamba dan Sang Pencipta terasa lenyap. Kalimat seperti ini terdengar indah, tetapi juga menakutkan bagi mereka yang terbiasa dengan aturan dan tata ibadah yang jelas. Gagasan tersebut terasa seperti ancaman. Mereka takut jika kedekatan batin itu disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Di sisi lain, ada orang-orang yang justru merasa tersentuh. Mereka lelah dengan ibadah yang terasa kosong. Salat dilakukan, doa diucapkan, tetapi hati tetap gelisah. Ketika mendengar bahwa Siti Jenar berbicara tentang kesadaran diri dan kehadiran Tuhan di setiap napas, hati mereka bergetar, seolah ada jawaban atas kegelisahan yang selama ini mereka pendam, meski mereka sendiri belum mengerti sepenuhnya. Masalahnya, ajaran itu jarang dipahami secara utuh. Banyak orang hanya mendengar sepenggal, lalu menafsirkannya sesuai keinginan sendiri. Ada yang berkata, jika Tuhan sudah sedekat itu, untuk apa lagi aturan? Ada pula yang mulai merasa lebih tinggi dari orang lain karena menganggap dirinya telah mencapai pemahaman batin tertentu. Dari sinilah, kegelisahan mulai berubah menjadi kekhawatiran nyata. Para tokoh agama di desa-desa kecil mulai merasakan dampaknya. Mereka mendapati sebagian jamaah bertanya dengan nada yang tidak biasa. Pertanyaan yang bukan lagi sekadar ingin tahu, tetapi mengandung keraguan terhadap ibadah yang selama ini dijalani. Beberapa orang bahkan mulai membandingkan ajaran yang mereka dengar dengan syariat yang telah lama diajarkan. Ketika jawaban tidak memuaskan, kebingungan pun semakin dalam. Di pasar dan tempat berkumpul lainnya, cerita tentang Siti Jenar semakin berwarna. Ada yang mengagungkannya sebagai wali tersembunyi. Ada pula yang menyebutnya pembawa fitnah. Cerita-cerita itu seringkali dibumbui hal-hal aneh dan luar biasa, membuat batas antara ajaran dan legenda semakin tipis. Akibatnya, masyarakat tidak lagi membicarakan esensi, melainkan sensasi. Para wali yang mendengar perkembangan ini mulai merasa resah. Mereka memahami bahwa masalahnya bukan sekadar benar atau salah. Yang lebih berbahaya adalah ketika ilmu yang dalam jatuh ke tangan hati yang belum siap. Hakikat yang seharusnya menenangkan justru bisa melahirkan kesombongan, bahkan penolakan terhadap adab sebagai hamba. Namun, di tengah kegelisahan itu, tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya diajarkan Siti Jenar. Ia jarang tampil di hadapan banyak orang. Ia tidak berteriak di mimbar, tidak menulis kitab tebal, dan tidak mencari pengikut. Justru ketenangan itulah yang membuat namanya semakin misterius, dan ajarannya terasa mengguncang. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, di balik semua rumor dan ketakutan itu, ada satu jiwa muda yang mulai terusik lebih dalam. Bukan oleh cerita-cerita sensasional, melainkan oleh pertanyaan sederhana yang tak kunjung terjawab. Pertanyaan yang kelak akan mengantarkannya pada jalan sunyi yang mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah pesantren terpencil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang santri muda bernama Jangkung. Tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tenang, dan tutur katanya jarang berlebihan. Ia dikenal sebagai santri yang patuh. Ia tidak pernah tertinggal salat berjamaah, tekun mengaji, dan jarang terlibat perdebatan. Dari luar, hidupnya tampak lurus dan tertata. Namun di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar reda. Setiap malam setelah pelajaran selesai, ketika santri lain terlelap oleh lelah, Jangkung sering duduk sendiri di serambi surau. Ia menatap nyala lampu minyak yang bergoyang pelan tertiup angin. Dalam hening itu, ia bertanya pada dirinya sendiri tentang sesuatu yang sulit ia rumuskan. Ia telah mempelajari banyak kitab, memahami hukum dan tata ibadah, tetapi hatinya masih merasa ada jarak yang belum terjembatani. Suatu malam, Jangkung tanpa sengaja mendengar para gurunya berbincang dengan nada sangat hati-hati. Mereka menyebut satu nama dengan suara diturunkan, seolah takut didengar dinding-dinding pesantren. Nama itu kembali muncul, Siti Jenar. Salah seorang guru berkata bahwa ajarannya berbahaya jika didengar orang awam. Guru lain mengangguk dan menambahkan bahwa ilmu batin yang terlalu dalam bisa membuat seseorang lupa diri. Pembicaraan itu berhenti ketika Jangkung lewat. Namun, kata-kata yang ia dengar justru tertanam kuat di benaknya. Mengapa sebuah nama harus disebut dengan ketakutan? Mengapa seseorang yang dianggap sesat justru mampu mengguncang banyak hati? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat Jangkung memberontak, tetapi justru membuatnya merenung lebih dalam. Hari-hari berikutnya, nama Siti Jenar terus terngiang di kepalanya. Setiap kali guru menjelaskan tentang ketaatan dan adab, Jangkung mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Namun di saat yang sama, hatinya bertanya,
Apakah ketaatan hanya soal gerak lahir? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia sentuh? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan. Karena ia tahu, tidak semua pertanyaan siap untuk dilontarkan. Larangan para guru justru memperkuat kegelisahan batinnya. Mereka berkata bahwa ajaran Siti Jenar bisa membuat orang merasa sudah sampai, lalu meninggalkan ibadah. Namun bagi Jangkung, yang ia rasakan justru sebaliknya. Ia tidak ingin meninggalkan ibadah. Ia ingin memahami maknanya. Ia ingin tahu, mengapa ibadah seharusnya menghidupkan hati, bukan sekadar menjadi kebiasaan. Suatu malam, Jangkung keluar dari pesantren sendirian. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya yang terasa berat, namun mantap. Langit gelap dipenuhi bintang. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Dalam sunyi itu, ia merasakan dorongan halus dari dalam dirinya. Seolah ada suara yang berkata bahwa ia harus mencari jawabannya sendiri. Ia menyadari bahwa pencarian ini berisiko. Ia bisa dianggap melanggar adab, bahkan dicap sesat. Namun, kegelisahan di hatinya jauh lebih menakutkan daripada penilaian orang. Jangkung tidak mencari sensasi, tidak pula ingin menjadi istimewa. Ia hanya ingin menemukan keutuhan dalam hubungannya dengan Tuhan. Malam itu, di bawah langit Jawa yang sunyi, Jangkung mengambil keputusan yang akan mengubah arah hidupnya. Ia belum tahu kemana langkahnya akan membawanya. Namun, satu hal sudah pasti, pencariannya telah dimulai. Dan jalan sunyi itu perlahan menuntunnya mendekati sebuah nama yang selama ini hanya ia dengar dari bisik. Keputusan Jangkung tidak lahir dari keberanian yang meledak-ledak, melainkan dari kelelahan batin yang sudah terlalu lama dipendam. Keesokan paginya, ketika pesantren mulai ramai oleh aktivitas santri, Jangkung justru duduk diam di sudut kamarnya. Ia menatap kitab-kitab yang selama ini menjadi teman setianya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran bahwa ada satu perjalanan lain yang harus ia tempuh, perjalanan yang tidak tertulis di lembaran manapun. Ia tidak berpamitan secara resmi. Jangkung tahu, jika ia berbicara, akan ada banyak pertanyaan yang tidak siap ia jawab. Maka dengan membawa bekal seadanya dan pakaian sederhana, ia melangkah keluar dari pesantren saat matahari belum tinggi. Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia sadar sedang meninggalkan tempat yang telah membesarkannya. Namun, di balik rasa berat itu, ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh. Perjalanan Jangkung membawanya melewati sawi-sawah yang masih basah oleh embun pagi. Kabut tipis menggantung rendah, membuat dunia terasa hening dan luas. Di sepanjang jalan, ia bertemu petani yang mulai bekerja, pedagang yang menata dagangan, dan anak-anak desa yang berlarian tanpa beban. Melihat semua itu, Jangkung justru semakin yakin bahwa pencarian makna hidup tidak selalu berada di tempat ramai atau bergelar tinggi. Di setiap desa yang ia lewati, Jangkung mendengar nama Siti Jenar disebut dengan berbagai nada. Ada yang memujinya sebagai orang alim yang berbeda dari kebanyakan. Ada pula yang memperingatkan Jangkung agar tidak terjerumus mengikuti ajaran yang dianggap berbahaya. Ia mendengarkan semua cerita itu tanpa membantah. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Cerita-cerita itu semakin menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa ditemukan hanya dari pendapat orang lain. Malam pertama di perjalanan ia lewati di sebuah surau kecil. Di sana, Jangkung berdoa dengan cara yang sama seperti biasanya. Namun kali ini, ada rasa yang berbeda. Ia merasa doanya bukan sekadar kewajiban, melainkan permohonan tulus dari seseorang yang sedang mencari arah. Ia meminta satu hal sederhana, agar hatinya dijaga dari kesombongan, dan langkahnya tidak menjauh dari Tuhan. Hari demi hari berlalu. Tubuh Jangkung lelah, kakinya sering pegal, dan bekalnya semakin menipis. Namun, setiap kali ia hampir ragu, dorongan halus itu kembali muncul. Bukan suara yang terdengar jelas, melainkan keyakinan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menuntunnya, bukan ke arah tertentu, tetapi ke kedalaman dirinya sendiri. Suatu sore, di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Jangkung mendengar cerita yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Seorang lelaki tua bercerita tentang sosok yang sering terlihat berjalan sendirian di dekat hutan kecil, dekat aliran sungai. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan tutur katanya lembut. Lelaki tua itu menyebut satu nama dengan suara pelan, Siti Jenar. Mendengar itu, Jangkung merasakan getaran aneh di dadanya. Ia tidak tahu apakah cerita itu benar atau hanya legenda. Namun hatinya mengatakan bahwa inilah tanda yang ia tunggu. Setelah bertanya arah dengan hati-hati, Jangkung melanjutkan langkahnya saat senja mulai turun. Di kejauhan, bayangan hutan kecil tampak gelap,
dan sunyi. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Jangkung berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke arah yang ditunjukkan lelaki tua tadi. Ia belum tahu apa yang akan ia temui, namun satu hal pasti, panggilan itu kini terlalu kuat untuk diabaikan. Senja berubah menjadi malam ketika Jangkung memasuki wilayah hutan kecil yang ditunjukkan kepadanya. Langit perlahan menggelap, dan suara alam terdengar semakin jelas. Serangga malam mulai bersahutan, dedaunan berdesir tertiup angin, dan tanah lembab memantulkan aroma yang menenangkan. Setiap langkah terasa seperti membawa Jangkung lebih jauh dari dunia yang ia kenal, sekaligus lebih dekat pada sesuatu yang belum ia pahami. Di tengah kegelapan itu, Jangkung melihat cahaya kecil di kejauhan. Nyala lampu minyak tampak samar, namun cukup untuk menjadi penunjuk arah. Ia berhenti sejenak, memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Ketika ia melangkah lebih dekat, cahaya itu semakin jelas. Berdiri sendiri di pinggir hutan, dekat aliran sungai kecil, disitulah sebuah gubuk tua berdiri sederhana, sunyi, dan seolah menyatu dengan alam sekitarnya. Jangkung merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena firasat yang sulit dijelaskan. Ia berdiri beberapa langkah dari gubuk itu, menahan napas sejenak, seolah takut mengganggu keheningan. Pada saat itulah pintu gubuk terbuka perlahan. Seorang lelaki keluar dan berdiri di ambang pintu. Pakaiannya lusuh, namun bersih. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, dan kehadirannya memancarkan keteduhan yang tidak pernah Jangkung rasakan sebelumnya. Tanpa perlu bertanya, Jangkung tahu bahwa inilah orang yang ia cari. Lelaki itu menatapnya lama, bukan dengan kecurigaan, bukan pula dengan sambutan berlebihan. Tatapan itu terasa seperti menembus lapisan luar dirinya, membaca niat yang ia bawa jauh-jauh dari pesantren. Dalam keheningan yang canggung itu, Jangkung menunduk penuh hormat. Akhirnya, lelaki itu berbicara dengan suara pelan namun jelas. "Kau telah berjalan jauh," katanya. Tetapi, perjalanan yang sebenarnya belum tentu sejauh langkah kakimu. Kalimat itu membuat Jangkung merinding. Ia merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung pada kegelisahan yang selama ini ia pendam. Dengan suara bergetar, Jangkung menjawab bahwa ia datang untuk mencari kebenaran, bukan untuk menentang siapapun. Lelaki itu mengangguk pelan. "Banyak orang datang dengan keinginan," ujarnya. "Sedikit yang datang dengan kesiapan." Ia kemudian melangkah masuk ke gubuk dan memberi isyarat agar Jangkung mengikuti. Di dalam, gubuk itu hanya berisi tikar sederhana, sebuah lampu minyak, dan keheningan yang terasa tebal. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Jangkung merasa aman. Setelah mereka duduk berhadapan, lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan singkat. "Namaku Siti Jenar," katanya. Tidak ada nada kebanggaan, tidak pula kerendahan hati yang dibuat-buat. Hanya sebuah pernyataan sederhana. Jangkung menelan ludah. Nama yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan, kini duduk di hadapannya. Nyata dan tenang. Siti Jenar memandang Jangkung dengan lembut. "Ilmu yang kau cari," katanya perlahan, "bukan untuk membuatmu lebih tinggi dari orang lain. Ilmu ini bisa membuatmu hidup sebelum hidup, atau hancur sebelum ajalmu tiba." Kalimat itu menggantung di udara, berat namun jujur. Jangkung merasakan campuran takut, kagum, dan pasrah. Dalam diam yang panjang, Jangkung menyadari satu hal penting. Perjalanan yang membawanya ke gubuk sunyi ini bukanlah akhir dari pencarian, melainkan pintu awal menuju jalan batin yang jauh lebih dalam, jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Setelah pertemuan pertama yang mengguncang batin Jangkung, gubuk kecil di pinggir hutan seolah menjadi ruang yang terpisah dari dunia luar. Lampu minyak menyala tenang, bayangannya menari di dinding bambu. Siti Jenar duduk bersila dengan sikap yang sederhana, sementara Jangkung menunggu dengan perasaan campur aduk antara ingin tahu dan gentar. Tanpa banyak pengantar, Siti Jenar membuka pelajaran pertamanya. "Ilmu pertama yang harus kau pahami," katanya pelan, "bukan tentang doa panjang atau wirid yang rumit. Ia tentang sesuatu yang kau lakukan setiap detik, tetapi hampir tak pernah kau sadari." Jangkung menatapnya bingung. Siti Jenar tersenyum tipis. "Napas," kata itu terdengar sederhana, bahkan nyaris sepele. Namun nada suara Siti Jenar membuat Jangkung merasakan bahwa napas yang dimaksud bukan sekadar udara yang keluar masuk paru-paru. Ia diminta duduk tegak, menutup mata, dan tidak melakukan apapun selain memperhatikan tarikan dan hembusan napasnya sendiri. Tidak ada mantra,
Tidak ada gerakan khusus, hanya kesadaran. Pada awalnya pikiran Jangkung berlarian kemana-mana. Ia teringat perjalanan panjangnya, pesantren yang ia tinggalkan, dan wajah gurunya di masa lalu. Napasnya terasa biasa saja, bahkan membosankan. Namun Siti Jenar mengingatkan dengan suara lembut agar ia tidak memaksa apapun. "Jangan mengatur napasmu," katanya. "Biarkan ia berjalan sebagaimana adanya." Perlahan, sesuatu mulai berubah. Jangkung merasakan napasnya menjadi lebih halus. Setiap tarikan terasa seperti menerima sesuatu yang bukan miliknya. Dan setiap hembusan terasa seperti melepaskan beban yang tak perlu. Dadanya menghangat, bukan oleh emosi, tetapi oleh rasa hadir yang tenang. Ia merasa seolah untuk pertama kalinya, benar-benar berada di dalam tubuhnya sendiri. Siti Jenar kemudian berbicara pelan, seolah kata-katanya mengalir bersama angin malam. "Setiap napas adalah amanah," ujarnya. "Manusia sering lupa bahwa hidup tidak dimulai dari kehendaknya sendiri. Napas datang karena diberi, pergi karena diambil." Kalimat itu menembus ke dalam hati Jangkung. Ia menyadari betapa sering ia merasa memiliki hidupnya, padahal napas yang paling dasar pun bukan miliknya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Jangkung merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada getaran halus kesadaran bahwa jika ia lengah, rasa damai ini bisa berubah menjadi rasa memiliki yang berbahaya. Seolah napas bisa menjadi pintu menuju kerendahan hati, tetapi juga bisa menjadi pintu kesombongan jika disalahpahami. Ketika Siti Jenar meminta Jangkung membuka mata, dunia terasa sedikit berbeda. Lampu minyak tampak lebih terang, suara sungai terdengar lebih dekat. Siti Jenar menatap muridnya dengan saksama. "Inilah napas sejati," katanya. "Bukan untuk pamer ketenangan, bukan untuk merasa lebih suci. Ia hanya pengingat bahwa hidup ini terjadi dalam genggaman Tuhan, bukan genggamanmu." Jangkung mengangguk perlahan. Ia merasa baru saja mempelajari sesuatu yang sangat sederhana, namun dampaknya mengguncang dasar hidupnya. Ia juga mulai memahami mengapa ajaran ini dianggap berbahaya. Jika seseorang merasakan kedamaian seperti ini tanpa kerendahan hati, ia bisa merasa telah sampai. Malam itu, Jangkung menyadari bahwa pelajaran napas bukanlah tujuan, melainkan pintu pertama. Pintu menuju perjalanan batin yang lebih dalam, perjalanan yang akan menguji bukan hanya pemahamannya, tetapi juga ketulusan hatinya. Pagi menyapa gubuk kecil itu dengan cahaya yang lembut. Embun masih menggantung di ujung daun, dan aliran sungai di dekat gubuk mengalir tenang seperti biasa. Jangkung bangun dengan tubuh yang terasa ringan. Namun hatinya justru dipenuhi perasaan asing. Kedamaian yang ia rasakan semalam masih tersisa. Tetapi di baliknya muncul kegelisahan baru, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terusik. Siti Jenar sudah duduk di tepi sungai ketika Jangkung keluar dari gubuk. Wajah gurunya tampak tenang, tetapi sorot matanya lebih dalam dari sebelumnya. Setelah Jangkung duduk di hadapannya, Siti Jenar mengambil segenggam tanah basah dari tepi sungai dan membiarkannya jatuh perlahan dari telapak tangannya. "Inilah manusia," katanya pelan. "Dari tanah, kembali ke tanah." Tetapi banyak yang lupa, lalu mengira dirinya emas. Kalimat itu membuat Jangkung terdiam. Siti Jenar melanjutkan tanpa mengangkat suara. "Musuh terbesar manusia bukanlah dunia, bukan pula orang lain. Musuh itu bernama aku." Ia menatap Jangkung sejenak, seolah memastikan muridnya siap mendengar kelanjutannya. "Selama rasa aku masih ingin dipuji, ingin diakui, ingin merasa lebih benar, selama itu pula cahaya akan tertutup." Pelajaran hari itu terasa jauh lebih berat daripada latihan napas. Jangkung diminta duduk bersila dan menutup mata, bukan untuk mencari ketenangan, melainkan untuk mengamati apapun yang muncul dari dalam dirinya. Ketika rasa bangga muncul karena merasa telah belajar ilmu batin, ia harus menyadarinya. Ketika muncul keinginan untuk menjadi murid istimewa, ia tidak boleh menolaknya, hanya mengenalinya. Setiap kali perasaan itu muncul, Siti Jenar mengajarinya untuk berucap dalam hati, "Aku bukan siapa-siapa, semua milik Tuhan." Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Jangkung merasakan dadanya sesak. Ia tidak menyangka bahwa di balik niat mencari kebenaran, tersimpan keinginan halus untuk diakui sebagai orang yang lebih memahami. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi juga membuka mata. Waktu terasa berjalan lambat. Keringat dingin muncul di kening Jangkung, bukan karena panas, melainkan karena pergulatan batin. Ia mulai melihat
betapa liciknya ego menyamar sebagai niat baik. Bahkan dalam pencarian spiritual, ego bisa bersembunyi dan menuntut pengakuan. Siti Jenar membiarkan proses itu berlangsung tanpa interupsi, seolah tahu bahwa luka ini harus dirasakan sendiri. Setelah beberapa saat, Siti Jenar menepuk bahu Jangkung dengan lembut. "Tidak apa-apa, merasa sakit," katanya. Ego tidak mati dengan ceramah, ia mati dengan kesadaran. Jangkung membuka mata perlahan. Air sungai mengalir jernih di depannya, memantulkan cahaya pagi. Untuk pertama kalinya, ia melihat aliran itu bukan sebagai pemandangan, melainkan sebagai pengingat bahwa segala sesuatu berjalan tanpa perlu merasa paling penting. Siti Jenar tersenyum kecil. "Jika kau tidak membunuh egomu," ujarnya, "ilmu apapun akan menjadi racun. Tetapi jika egomu melemah, bahkan pengetahuan sederhana bisa menjadi cahaya." Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Jangkung. Hari itu berakhir tanpa pelajaran tambahan. Namun bagi Jangkung, satu lapisan penting telah runtuh. Ia belum bebas dari ego, tetapi ia kini mengenal wajahnya. Dan kesadaran itulah yang menjadi langkah besar berikutnya dalam perjalanan batin yang semakin dalam. Malam kembali turun di sekitar gubuk kecil itu, membawa suasana yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Setelah seharian bergulat dengan ego, tubuh Jangkung terasa lelah. Tetapi batinnya justru terjaga. Ia duduk diam di depan gubuk, mendengarkan suara alam yang mengalir tanpa tergesa. Di kejauhan, sungai berbisik pelan, seolah mengajak siapapun yang mendengar untuk ikut hening. Siti Jenar menghampirinya dengan langkah tenang. "Malam ini," katanya perlahan, "kau akan belajar sesuatu yang sering disalahpahami manusia." Tanpa penjelasan panjang, ia mengajak Jangkung berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang gubuk. Bulan tertutup awan tipis, membuat cahaya menjadi redup. Pepohonan berdiri rapat, dan bayangannya memanjang di tanah. Jangkung merasakan sedikit gentar, tetapi ia memilih untuk tetap melangkah. Mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi pepohonan tinggi. Tidak ada cahaya lampu, hanya gelap dan suara alam. Siti Jenar meminta Jangkung duduk bersila dan menutup mata. "Jangan mencari apapun," katanya. "Biarkan kegelapan hadir sebagaimana adanya." Jangkung menuruti. Pada awalnya, gelap terasa menekan. Pikiran mulai mengaitkan gelap dengan takut dan ketidakpastian. Namun perlahan, ketika ia mengingat latihan napas dan kesadaran akan ego, rasa takut itu melemah. Gelap tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan ruang luas yang tenang. Dalam keheningan itu, suara Siti Jenar terdengar lembut. "Manusia sering mengira cahaya hanya ada ketika gelap pergi," ujarnya. "Padahal cahaya sejati justru dikenali saat gelap tidak ditolak." Kata-kata itu membuat Jangkung tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia selalu mencari tanda-tanda terang jawaban yang jelas. Rasa damai yang terasa, ia jarang menerima kebingungan dan gelap sebagai bagian dari perjalanan. Malam itu, ia belajar untuk tinggal bersama gelap tanpa melawan, tanpa ingin sepat-sepat keluar darinya. Beberapa saat berlalu, Jangkung merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Bukan sesuatu yang dapat dilihat atau didengar, tetapi sesuatu yang terasa dekat. Ia tidak berani memberi nama pada perasaan itu. Ia hanya tahu bahwa di tengah kegelapan, ada ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Siti Jenar kembali berbicara. "Jika kau mampu melihat Tuhan di saat gelap, kau tidak akan menuntut dunia selalu terang." Ketika Jangkung membuka mata, malam masih gelap seperti semula. Namun perasaannya berbeda. Gelap tidak lagi menakutkan. Ia melihat pepohonan, tanah, dan langit malam dengan rasa hadir yang utuh. Siti Jenar mengambil sejumput tanah dan meletakkannya di telapak tangannya. "Jika kau melihat ini hanya sebagai tanah," katanya, "ia tetap tanah. Tetapi jika kau melihatnya sebagai tanda, kau akan menemukan cahaya dimanapun." Jangkung mengangguk perlahan. Ia mulai memahami mengapa ajaran ini berbahaya bagi sebagian orang. Melihat cahaya dalam segala hal bisa menuntun pada kedekatan yang mendalam. Tetapi tanpa kerendahan hati, seseorang bisa terjebak merasa dirinya istimewa. Siti Jenar menegaskan peringatan itu dengan tegas namun lembut. Dekat bukan berarti menyatu sebagai Tuhan. Dekat adalah tetap sadar sebagai hamba. Malam itu berakhir dengan langkah pelan kembali ke gubuk. Jangkung tidak membawa jawaban pasti, tetapi membawa pemahaman baru bahwa cahaya sejati tidak selalu mengusir gelap, melainkan mengajarkan manusia untuk tidak tersesat di dalamnya. Dan pelajaran itu menjadi penanda
bahwa perjalanannya telah melangkah ke tingkat yang lebih dalam, lebih halus, sekaligus lebih berisiko. Pagi itu datang dengan sunyi yang lembut. Embun masih menempel di rerumputan ketika Jangkung melihat Siti Jenar duduk di tepi sungai kecil di belakang gubuk. Air mengalir perlahan, membawa daun-daun kering ke arah hilir. Wajah gurunya tampak lebih serius dari biasanya, seolah pelajaran hari ini menuntut kesiapan batin yang lebih dalam. Jangkung duduk di sampingnya tanpa bertanya, menunggu dengan tenang. Siti Jenar memungut sehelai daun yang hanyut, lalu meletakkannya kembali di permukaan air. Hari ini, katanya pelan, kau akan belajar tentang takdir. Kata itu membuat Jangkung menegakkan punggung. Selama ini, ia diajari bahwa manusia harus berusaha, memilih, dan bertanggung jawab. Takdir sering terdengar seperti sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Siti Jenar menunjuk aliran sungai. Air ini mengalir dari hulu ke hilir, ujarnya. Tidak satu tetes pun memilih jalannya sendiri. Namun tanpa air, sungai ini tidak ada. Jangkung mengamati arus yang terus bergerak. Ia mulai menangkap makna perumpamaan itu. Manusia bergerak, berusaha, dan mengambil keputusan. Tetapi arus besar kehidupan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Apakah itu berarti manusia tidak perlu berusaha? Tanya Jangkung hati-hati. Siti Jenar tersenyum tipis. Usaha adalah adab seorang hamba, jawabnya. Tetapi hasil bukan milikmu. Ketika kau merasa paling menentukan, disitulah hatimu gelisah. Kalimat itu membuat Jangkung terdiam. Ia teringat betapa sering ia cemas memikirkan masa depan dan menyesali masa lalu. Untuk memperjelas, Siti Jenar mengambil segenggam air sungai. Air itu segera mengalir di sela jarinya. Kau bisa menggenggam, katanya, tetapi tidak bisa memiliki. Begitulah hidup. Manusia diberi peran untuk bergerak, bukan untuk menguasai. Takdir bukan belenggu, melainkan ketetapan yang menjaga keseimbangan agar manusia tidak larut dalam kesombongan atau putus asa. Jangkung merasakan beban halus di dadanya mulai mengendur. Ia mulai memahami bahwa banyak kegelisahan lahir dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia kecewa. Ketika berhasil, ia bangga. Keduanya sama-sama mengikat hati. Pelajaran takdir ini membuka ruang tenang yang baru, ruang untuk menerima tanpa menyerah. Namun, Siti Jenar tidak membiarkan pemahaman itu berhenti pada rasa nyaman. Dengan nada tegas, ia memberi peringatan. Inilah bagian yang sering disalahpahami, katanya. Ada orang mengira, jika semua sudah ditentukan, maka ibadah tidak lagi perlu. Ia menatap Jangkung dalam-dalam. Itu keliru. Syariat adalah cara manusia menunjukkan adab kepada Tuhannya, meski ia tahu hasil bukan miliknya. Jangkung mengangguk mantap. Ia melihat perbedaan yang jelas antara berserah dan menyerah. Berserah membuat hati lapang tanpa mematikan usaha. Menyerah justru mematikan tanggung jawab. Siti Jenar melanjutkan, orang yang memahami takdir tidak akan sombong saat berhasil, tidak hancur saat gagal, dan tidak gelisah menghadapi perubahan. Pelajaran pagi itu menutup satu lingkaran penting dalam diri Jangkung. Napas sejati mengajarkannya kesadaran, membunuh ego mengajarkannya kerendahan hati, dan takdir mengajarkannya ketenangan. Tiga pelajaran itu menyatu sebagai dasar batin yang kokoh. Namun Jangkung belum tahu bahwa pemahaman ini, jika terdengar oleh telinga yang belum siap, bisa berubah menjadi sumber kegelisahan besar di luar gubuk sunyi itu. Sementara Jangkung mendalami pelajaran batin di gubuk sunyi, suasana di tanah Jawa justru semakin bergejolak. Kabar tentang ajaran yang disebut terlalu dalam mulai menyebar ke berbagai penjuru, tidak hanya di desa-desa kecil, tetapi juga di pesantren besar dan pusat kekuasaan. Nama Siti Jenar kembali disebut, kali ini dengan nada yang lebih tegang, bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan kekhawatiran yang nyata. Beberapa laporan sampai ke telinga para ulama. Ada orang-orang yang mulai berbicara tentang hakikat tanpa pemahaman yang utuh. Mereka mengutip potongan ajaran, lalu menafsirkannya sesuka hati. Sebagian merasa telah mencapai kedekatan batin tertentu, sehingga menganggap ibadah lahir tidak lagi penting. Bagi para wali kabar ini, bukan persoalan kecil. Ini menyangkut arah umat yang sedang belajar menapaki jalan iman. Di sebuah pesantren besar di Demak, para wali berkumpul dalam sebuah majelis malam. Ruangan itu diterangi lampu minyak yang cahayanya bergetar pelan. Para santri duduk dengan tertib di luar, merasakan suasana yang lebih berat dari biasanya. Di dalam ruangan, para wali duduk melingkar. Wajah mereka tenang,
tetapi sorot mata menunjukkan kegelisahan yang sama. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan suara lembut namun tegas. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Jawa masih berada dalam masa transisi. Mereka baru belajar berjalan, katanya. Jika kita berbicara tentang terbang, banyak yang akan jatuh sebelum mengerti caranya menapak. Beberapa wali mengangguk pelan, memahami maksud itu. Sunan Bonang menambahkan dengan nada yang lebih serius. Ia menyoroti bahaya ilmu hakikat yang disampaikan tanpa batasan. Hakikat bukanlah tujuan awal, ujarnya. Syariat adalah pondasi. Jika pondasi belum kuat, ajaran yang terlalu halus justru bisa merusak. Ia menyebutkan laporan tentang orang-orang yang merasa tidak lagi membutuhkan ibadah karena mengira telah sampai. Sunan Kudus menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku tidak meragukan kedalaman ilmu Siti Jenar, katanya perlahan. Tetapi masyarakat kita belum siap. Yang mereka dengar bukan keseluruhan, hanya sebagian. Dan separuh ilmu sering lebih berbahaya daripada kebodohan. Ucapannya membuat ruangan hening sejenak. Di tengah musyawarah itu, muncul kabar tentang seorang pemuda yang sering terlihat mengikuti Siti Jenar. Para wali belum mengetahui siapa dia, tetapi mereka mendengar bahwa pemuda itu sangat tekun belajar. Hal ini menambah kegelisahan. Jika ajaran itu disalahpahami oleh murid-muridnya, dampaknya bisa semakin luas. Namun tidak satu pun wali ingin terburu-buru mengambil keputusan. Sunan Kalijaga mengingatkan agar tidak menilai sebelum mendengar langsung. Kita tidak boleh menghukum bayangan, katanya. Kita harus memahami sumbernya. Ia mengusulkan agar Siti Jenar dipanggil ke majelis untuk menjelaskan ajarannya sendiri. Usulan itu diterima dengan berat hati. Para wali menyadari bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Siti Jenar, tetapi bagi perjalanan dakwah di tanah Jawa. Mereka sepakat bahwa tujuan mereka bukanlah memusuhi, melainkan menjaga umat agar tidak tersesat oleh pemahaman yang keliru. Malam itu, majelis ditutup tanpa keputusan akhir. Namun kegelisahan tetap menggantung di udara. Tidak ada yang tahu kemana arah peristiwa ini akan bergerak. Yang pasti, jarak antara gubuk sunyi di pinggir hutan dan pusat kekuasaan di Demak kini terasa semakin dekat. Dan tanpa disadari siapapun, perjalanan batin seorang murid bernama Jangkung telah mulai bersinggungan dengan keputusan besar yang akan mengubah banyak hal. Kabar tentang rencana pemanggilan Siti Jenar menyebar pelan, namun pasti. Ia bergerak seperti angin. Malam tidak terlihat, tetapi terasa. Dari pesantren ke pasar, dari rumah bangsawan hingga gubuk petani, orang-orang mulai berbisik. Sebagian berharap pemanggilan itu membawa kejelasan. Sebagian lain takut, karena merasa hari-hari ke depan tidak akan lagi tenang seperti sebelumnya. Di gubuk kecil di pinggir hutan, Siti Jenar menerima kabar itu dengan sikap yang sulit dipahami Jangkung. Tidak ada raut cemas, tidak pula tanda perlawanan. Ia hanya duduk menghadap sungai, menatap aliran air seolah membaca sesuatu yang tak kasat mata. Jangkung mendekat dengan hati berdebar. Guru, tanyanya pelan. Apakah benar para wali memanggilmu ke Demak? Siti Jenar mengangguk ringan. Sudah waktunya, jawabnya singkat. Jawaban itu membuat dada Jangkung mengencang. Baginya, pemanggilan ini terasa seperti awan gelap yang menggantung. Ia ingin bertanya banyak hal, tetapi kata-kata terasa tertahan. Siti Jenar menoleh dan memandang muridnya dengan tatapan lembut. Perjalanan batin tidak selalu berakhir di tempat sunyi, katanya. Kadang, ia harus diuji di hadapan banyak mata. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat menuju Demak. Langkah Siti Jenar pelan, namun mantap. Jangkung mengikuti dari belakang, merasakan campuran khawatir dan pasrah. Sepanjang jalan, mereka melewati desa-desa yang pernah dibicarakan namanya dengan berbagai nada. Ada yang menatap dengan kagum, ada yang menunduk takut, ada pula yang berbisik sambil menunjuk. Semua itu tidak mengubah langkah Siti Jenar sedikit pun. Ketika tiba di Demak, suasana terasa berbeda. Penjaga keraton tampak lebih waspada, dan orang-orang berkumpul di kejauhan. Majelis para wali disiapkan di sebuah ruangan kayu yang sederhana, namun penuh wibawa. Jangkung tidak diizinkan masuk ke dalam. Ia berhenti di luar, berdiri di bawah bayangan pohon besar, menunggu dengan hati yang gelisah. Di dalam ruangan, para wali duduk melingkar. Ketika Siti Jenar masuk, tidak ada sorak, tidak pula cemooh, hanya keheningan yang penuh perhatian. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan suara tenang. Ia menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan untuk mengadili, melainkan untuk memahami. Ajaranmu menimbulkan kebingungan, katanya. Kami ingin mendengar langsung darimu, agar tidak ada salah paham.
Siti Jenar menjawab dengan sikap hormat. Ia tidak meninggikan suara, tidak pula merendahkan diri berlebihan. Aku hanya menyampaikan apa yang kujalani, katanya. Bukan untuk mengganti syariat, tetapi untuk menghidupkan batin mereka yang beribadah. Beberapa wali saling berpandangan. Kata-kata itu terdengar jujur, namun kegelisahan belum sepenuhnya sirna. Sunan Bonang mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal. Mengapa hakikat diajarkan kepada orang yang belum siap? Bukankah itu membuka pintu kesalahpahaman? Siti Jenar menjawab dengan tenang bahwa ia tidak memilih murid berdasarkan kesiapan lahir. Yang datang kepadaku bukan karena aku memanggil, ujarnya, tetapi karena Tuhan menggerakkan. Percakapan itu berlangsung lama. Setiap kata diucapkan dengan adab, tetapi bobotnya terasa berat. Para wali mulai memahami kedalaman ajaran Siti Jenar, sekaligus menyadari bahaya yang muncul ketika ajaran itu didengar tanpa bimbingan. Tidak ada keputusan diumumkan hari itu. Namun semua yang hadir tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar ruangan, Jangkung menunggu dengan napas tertahan. Ia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan di dalam. Yang ia rasakan hanya satu hal. Jalan sunyi yang selama ini ia tempuh bersama gurunya, kini telah bertemu dengan jalan besar yang penuh pertaruhan. Dan pertemuan itu tidak lagi bisa dihindari. Hari-hari setelah pertemuan pertama di Demak, berlalu dengan suasana yang menekan. Tidak ada pengumuman, tidak ada keputusan yang disampaikan kepada masyarakat. Namun justru keheningan itulah yang membuat kegelisahan semakin dalam. Orang-orang merasakan bahwa sesuatu sedang dipertimbangkan dengan sangat serius. Nama Siti Jenar kembali menjadi pusat bisik-bisik. Kali ini dengan nada yang lebih tegang dari sebelumnya. Di sisi lain kota, Jangkung menunggu dengan hati yang tidak tenang. Ia tidak lagi berada di gubuk sunyi, tetapi di pinggiran Demak, menyewa tempat sederhana untuk bermalam. Setiap malam ia duduk diam, mengingat pelajaran gurunya tentang napas, ego, dan kepasrahan. Namun kali ini, hatinya sulit sepenuhnya tenang. Ia sadar bahwa apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi berada dalam jangkauan usahanya. Musyawarah para wali kembali digelar. Kali ini suasananya lebih berat. Para wali datang dengan laporan baru dari berbagai daerah. Beberapa orang mulai terang-terangan meninggalkan ibadah, merasa telah mencapai pemahaman batin yang lebih tinggi. Mereka mengutip nama Siti Jenar, meski tidak pernah benar-benar memahami ajarannya. Bagi para wali inilah tanda bahwa kebingungan umat telah mencapai batas yang berbahaya. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan nada yang syarat tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukan niat Siti Jenar, melainkan dampak yang telah muncul di tengah masyarakat. Jika kebingungan ini dibiarkan, katanya, umat bisa kehilangan arah. Sunan Bonang menambahkan bahwa separuh ilmu yang disalahpahami dapat melahirkan kesombongan spiritual yang lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Sunan Kudus menyampaikan pandangannya dengan suara yang bergetar halus. Ia mengakui kedalaman ilmu Siti Jenar, tetapi menekankan bahwa menjaga ketertiban umat adalah amanah yang tidak bisa diabaikan. Kita tidak sedang menilai batin seseorang, ujarnya, tetapi menjaga agar umat tidak terseret pada pemahaman yang melampaui kesiapan mereka. Setelah diskusi panjang, keputusan berat itu akhirnya diambil. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan kebencian, melainkan dengan rasa tanggung jawab yang menekan dada. Para wali sepakat bahwa ajaran Siti Jenar harus dihentikan, dan dirinya tidak lagi boleh menjadi pusat pengajaran yang berpotensi menimbulkan fitnah lebih luas. Ketika Siti Jenar dipanggil untuk mendengar keputusan itu, ia datang dengan langkah yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Tidak ada perlawanan di wajahnya, tidak pula penyesalan yang ditunjukkan. Ia mendengarkan setiap kata dengan sikap hormat, seolah telah mengetahui arah keputusan itu sejak awal. Setelah keputusan disampaikan, ia hanya menunduk sebentar. Tubuh ini boleh kalian hentikan, ucapnya pelan. Tetapi kebenaran yang datang dari Tuhan tidak pernah bisa dihentikan. Kalimat itu menggantung di ruangan, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai penerimaan yang utuh. Beberapa wali menunduk, merasakan beratnya keputusan yang baru saja diambil. Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah benar-benar sama dalam setiap cerita. Ada yang mengatakan tubuh Siti Jenar tampak bersinar sebelum menghilang. Ada pula yang bersumpah melihatnya runtuh menjadi tanah, kembali ke asalnya. Tidak ada kesepakatan tentang detik terakhir itu. Yang pasti, sosok Siti Jenar tidak pernah lagi terlihat sejak hari itu. Di luar majelis, Jangkung merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Tanpa tahu apa yang terjadi di dalam,
Air matanya jatuh begitu saja. Ia menatap langit, Demak, yang mulai memucat oleh cahaya pagi. Dalam hatinya, ia merasakan kehilangan yang dalam, tetapi juga ketenangan aneh seolah gurunya telah menyelesaikan bagiannya. Hari itu, sebuah bab penting dalam sejarah tanah Jawa tertutup dengan sunyi. Namun gema dari keputusan itu tidak berhenti di Demak. Ia menyebar kemana-mana, meninggalkan pertanyaan besar yang akan terus hidup. Apakah kebenaran bisa benar-benar dihentikan? Atau ia hanya berpindah tangan, menunggu hati yang siap untuk menjaganya? Beberapa hari sebelum keputusan akhir di Demak diumumkan, Siti Jenar memanggil Jangkung ke dalam gubuk kecil mereka. Malam itu sunyi, jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak menyala redup, dan angin malam berhembus pelan melalui celah dinding bambu. Jangkung merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak pertama kali duduk di hadapan gurunya, ada keseriusan yang tidak biasa dalam tatapan Siti Jenar, seolah waktu tidak lagi longgar. "Jangkung," ucap Siti Jenar pelan, memecah keheningan. "Waktu kita tidak panjang." Kalimat itu membuat dada Jangkung mengencang. Ia ingin bertanya, apa maksudnya, tetapi memilih diam. Ia tahu, malam ini bukan tentang pertanyaan, melainkan tentang mendengar dengan sepenuh hati. Siti Jenar menatap muridnya dengan lembut. "Majelis para wali akan mengambil keputusan," katanya. "Bukan karena kebencian, tetapi karena kekhawatiran." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku tidak menyesali apapun. Setiap jalan memiliki risikonya sendiri." Kata-kata itu tidak terdengar pahit, justru terasa seperti penerimaan yang matang. Jangkung menunduk. Ia merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan, takut kehilangan, sedih, dan bingung. "Guru," katanya lirih, "bagaimana dengan ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku?" Pertanyaan itu lahir dari kegelisahan yang dalam. Ia takut membawa sesuatu yang kelak justru menyesatkan orang lain. Siti Jenar tersenyum tipis. "Itulah sebabnya aku memanggilmu malam ini," ujarnya. Ia mendekat dan meletakkan tangan di bahu Jangkung. Sentuhan itu hangat, menenangkan. "Ilmu ini bukan untuk dipamerkan. Jangan kau ajarkan kepada mereka yang hatinya masih ingin merasa paling benar." Suaranya lembut, tetapi tegas. Ia melanjutkan dengan perlahan, memastikan setiap kata tertanam. "Ajarkan hikmahnya, bukan bentuknya. Jika kau berbicara tentang napas, ajarkan kesadaran. Jika kau berbicara tentang ego, ajarkan kerendahan hati. Jangan pernah mengajarkan sesuatu yang membuat orang merasa lebih tinggi dari sesamanya." Jangkung mengangguk, air matanya mulai menggenang. Siti Jenar kemudian menambahkan peringatan yang paling penting. "Ilmu yang dalam bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi api. Jika jatuh ke tangan yang salah, ia akan membakar. Karena itu, lebih baik ilmu ini hidup diam-diam dalam perbuatan, daripada ramai dalam kata-kata." Kalimat itu terasa berat, tetapi jelas. Jangkung akhirnya berbisik, "Apakah aku sudah siap memikul semua ini?" Pertanyaan itu lahir dari kerendahan hati, bukan keraguan. Siti Jenar tersenyum lebih lebar. "Tidak ada yang benar-benar siap," katanya, "tetapi hatimu sudah berada di jalan yang benar. Selama kau ingat bahwa kau hanyalah hamba, Tuhan akan menjagamu." Ia lalu meletakkan telapak tangannya di dada Jangkung. "Jika suatu hari kau tersesat, kembalilah pada napasmu. Jika kau merasa lebih suci dari orang lain, ingatlah egomu. Dan jika dunia terasa gelap, carilah cahaya di dalam hatimu." Kata-kata itu menjadi wasiat terakhir yang mengikat perjalanan Jangkung ke depan. Malam itu berakhir dengan keheningan panjang. Jangkung memeluk gurunya, tanpa janji dan tanpa sumpah. Ia tahu, setelah malam ini, jalan mereka akan berpisah. Namun ia juga tahu, hikmah yang ditanamkan Siti Jenar tidak akan ikut pergi. Ia akan hidup pelan-pelan melalui langkah seorang murid yang kini harus berjalan sendiri. Beberapa hari setelah kepergian Siti Jenar, Jangkung berjalan meninggalkan Demak tanpa tujuan yang pasti. Ia tidak lagi mencari tempat sunyi, karena kesunyian kini ia bawa di dalam dirinya. Namun di balik langkahnya yang tenang, ada kegelisahan baru yang mulai terasa. Bukan tentang dirinya, melainkan tentang apa yang akan terjadi pada ajaran gurunya ketika ia jatuh ke tangan yang salah. Kegelisahan itu segera menemukan wujudnya. Di sebuah desa kecil yang ia lewati, Jangkung mendengar kerumunan orang berkumpul di balai desa. Seorang pemuda berdiri di tengah, berbicara dengan suara lantang. Ia mengaku sebagai murid Siti Jenar. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa hakikat telah menggantikan syariat, dan bahwa
orang yang telah mengenal Tuhan tidak lagi membutuhkan ibadah lahir. Ucapan itu membuat dada Jangkung terasa panas. Ia mengenali nada itu bukan ketenangan yang lahir dari kesadaran, melainkan kesombongan yang dibungkus kata-kata indah. Jangkung mendekat tanpa tergesa. Ia mendengarkan hingga selesai, memastikan bahwa yang ia dengar bukan salah paham. Ketika pemuda itu selesai berbicara, beberapa orang tampak ragu, namun sebagian lain terlihat terpikat. Jangkung melangkah maju dan berdiri di hadapan pemuda itu. Suaranya pelan, tetapi jelas. "Jika kau benar memahami hakikat," katanya, "mengapa egomu masih ingin dipandang lebih suci dari yang lain?" Kerumunan mendadak hening. Pemuda itu tersentak, lalu tersenyum sinis. Ia menyebut dirinya telah melampaui pemahaman orang kebanyakan, termasuk Jangkung. Jangkung tidak terpancing. Ia mengingat wasiat gurunya, ajarkan hikmahnya, bukan bentuknya. "Hakikat tidak pernah mengajak seseorang meninggalkan adab," ujarnya tenang. "Syariat adalah cara seorang hamba berdiri dengan rendah hati. Tanpa adab, kedekatan apapun hanyalah khayalan." Beberapa orang mulai saling pandang, merasakan kejanggalan dalam ucapan pemuda itu. Salah seorang warga bertanya dengan ragu, "Lalu bagaimana seharusnya kami memahami ajaran itu?" Jangkung menatap mereka satu persatu. "Hakikat adalah cahaya yang menghidupkan ibadah, bukan alasan untuk meninggalkannya," jawabnya. "Jika ibadah dilakukan tanpa kesadaran, ia kosong. Jika kesadaran diaku tanpa ibadah, ia sombong. Keduanya harus berjalan bersama." Pemuda yang mengaku murid Siti Jenar itu semakin gelisah. Ucapannya mulai terdengar defensif. Tidak lagi tenang, ia akhirnya pergi dengan tergesa, meninggalkan kerumunan yang kini dipenuhi pertanyaan. Jangkung tidak mengejarnya. Ia tahu, kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan perdebatan panjang. Beberapa warga mendekati Jangkung, meminta penjelasan lebih jauh. Ia tidak memberi ceramah panjang. Ia hanya mengingatkan hal-hal sederhana. Jujur, sabar, bersyukur, dan menjaga salat dengan kesadaran. "Guru kami," katanya lirih, "tidak pernah mengajarkan jalan pintas. Ia mengajarkan jalan yang membuat hati tetap rendah." Malam itu, Jangkung melanjutkan perjalanannya. Ia menyadari bahwa tugas terberatnya bukan menjaga nama gurunya, melainkan menjaga agar hikmah itu tidak berubah menjadi api. Dan sejak hari itu, ia memahami bahwa bahaya terbesar bukan pada ajaran yang dalam, melainkan pada hati yang ingin cepat sampai. Sejak peristiwa di desa itu, Jangkung memilih berjalan tanpa jejak yang menonjol. Ia tidak menetap lama, tidak membangun tempat belajar, dan tidak mengumpulkan murid. Ia hanya singgah seperlunya, lalu pergi sebelum namanya dikenal luas. Baginya, ketenangan tidak perlu diumumkan. Ia harus dirasakan, bukan dipertontonkan. Perjalanannya membawanya ke pesisir utara, tempat para nelayan hidup berdampingan dengan laut yang tak pernah bisa ditebak. Suatu sore, ia melihat pertengkaran kecil di tepi pantai. Hasil tangkapan yang sedikit memicu saling menyalahkan. Jangkung duduk di atas batu, menunggu amarah mereda. Ketika suasana agak tenang, ia mendekat dan bertanya dengan suara lembut, "Mengapa mereka bertengkar?" Seorang nelayan tua menghela napas panjang. "Kami lelah," katanya. "Kami bekerja keras, tetapi hasilnya tidak selalu sepadan." Jangkung menatap laut yang berdebur pelan. "Laut tidak pernah berjanji," ujarnya. "Ia hanya memberi ruang untuk usaha. Kalian mendayung, tetapi arus yang menentukan kemana perahu sampai." Kalimat sederhana itu membuat para nelayan terdiam. Mereka tidak merasa digurui, hanya diingatkan. Dari pesisir, Jangkung melanjutkan langkah ke pegunungan. Di sana, ia bertemu para petani yang panennya gagal. Wajah-wajah letih dan putus asa menyambutnya. Ia duduk bersama mereka di bawah pohon besar, mendengarkan keluh kesah tanpa menyela. Ketika mereka selesai bicara, Jangkung berkata pelan, "Syukur bukan hanya saat hasil melimpah. Syukur juga saat kita diberi kesempatan belajar sabar." Kata-kata itu tidak mengubah keadaan ladang, tetapi mengubah cara mereka memandangnya. Di desa lain, ia bertemu sepasang suami istri yang bertengkar karena rezeki terasa sempit. Jangkung tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya mengajak mereka duduk diam sejenak, merasakan napas. "Jika napas masih ada," katanya, "Tuhan belum menutup pintu rezeki. Jangan menutupnya dengan keluh kesah." Keheningan singkat itu membuat emosi mereka mereda. Perlahan, kabar tentang seorang pengembara yang menenangkan hati menyebar. Bukan sebagai guru besar, bukan pula sebagai pewaris ajaran kontroversial. Orang-orang mengenalnya sebagai seseorang yang hadir, mendengar,
dan mengingatkan dengan cara yang sederhana. Ia tidak pernah menyebut nama Siti Jenar. Namun bagi mereka yang pernah mendengar ajarannya, ada kemiripan yang terasa lembut, membumi, dan tidak memaksa. Jangkung menjaga wasiat gurunya dengan setia. Ia selalu memulai dari syariat yang sederhana. Salat dengan kesadaran, jujur dalam laku, sabar dalam ujian, dan syukur dalam keadaan apapun. Hakikat ia hadirkan sebagai cahaya, bukan sebagai klaim. Ia tahu, ketika hati direndahkan, pemahaman akan datang dengan sendirinya. Pada suatu senja, Jangkung berdiri di sebuah bukit kecil, memandang desa yang pernah ia lewati. Angin membawa aroma tanah basah. Ia merasakan ketenangan yang utuh bukan karena telah sampai, tetapi karena tidak lagi terburu-buru. Ia memahami kini, perannya bukan mengubah dunia dengan kata-kata besar, melainkan menjaga agar cahaya kecil tetap menyala di hati manusia. Dan itulah jalan yang ia pilih. Jalan sunyi yang menenangkan. Sore itu, Jangkung duduk sendiri di puncak sebuah bukit kecil. Di hadapannya terbentang lembah luas dengan desa yang mulai diselimuti cahaya senja. Asap tipis naik dari dapur-dapur rumah, suara alam terdengar lembut, dan angin berhembus membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjangnya, Jangkung duduk tanpa tujuan lain selain merenung. Bukan merenung tentang kemana harus pergi, melainkan tentang apa yang telah ia pahami. Ia teringat kembali melam-melam sunyi bersama Siti Jenar, tentang napas yang sederhana namun penuh makna, tentang ego yang harus dikenali sebelum dilemahkan, tentang cahaya yang justru tampak jelas saat gelap tidak ditolak. Semua pelajaran itu kini terasa utuh, bukan sebagai rangkaian ilmu, tetapi sebagai cara memandang hidup. Dan di sanalah, perlahan, pertanyaan lama menemukan jawabannya. Mengapa ilmu itu disebut terlarang? Jangkung menyadari bahwa selama perjalanannya, ia telah melihat sendiri dampak ajaran yang disalahpahami. Ia melihat orang-orang yang menggunakan kata hakikat untuk meninggikan diri. Ia melihat ibadah ditinggalkan bukan karena kesadaran, melainkan karena kemalasan yang dibungkus pembenaran. Ia juga melihat ketakutan masyarakat yang lahir bukan dari ajaran itu sendiri, tetapi dari kebingungan dan rumor yang tak pernah diluruskan. Ilmu itu bukan terlarang karena salah. Ia menjadi terlarang karena terlalu halus untuk hati yang masih ingin merasa paling benar. Seperti pisau tajam, di tangan seorang yang bijak, ia bisa menjadi alat kebaikan, tetapi di tangan yang gegabah, ia berubah menjadi senjata. Siti Jenar memahami itu. Para wali pun memahami itu, meski dari sudut pandang yang berbeda. Keduanya tidak sedang bertentangan tentang kebenaran, tetapi tentang kesiapan manusia. Jangkung mengingat perkataan gurunya, bahwa ilmu ini adalah cahaya, sekaligus api. Cahaya bagi hati yang rendah, api bagi ego yang ingin diakui. Ia kini paham mengapa Siti Jenar tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, dan tidak pernah membela diri dengan amarah. Ia tahu, kebenaran tidak membutuhkan pembelaan keras. Ia hanya membutuhkan penjaga yang bijak. Beberapa warga dari desa terdekat datang mendekat, mendengar kabar tentang pengembara yang sering duduk di bukit itu. Salah seorang dari mereka bertanya dengan hati-hati, "Benarkah ilmu Siti Jenar berbahaya?" Jangkung tersenyum kecil. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia menatap senja sejenak, lalu berkata, "Ilmu apapun bisa berbahaya jika dipelajari tanpa kerendahan hati." Ia melanjutkan dengan suara tenang, "Ilmu itu tidak dilarang oleh Tuhan. Ia hanya tidak cocok untuk hati yang belum siap. Jika seseorang masih dikuasai rasa ingin unggul, ilmu itu akan menjadi racun. Tetapi jika hatinya tunduk sebagai hamba, ilmu itu akan menjadi cahaya yang menuntun." Warga-warga itu terdiam, merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Malam mulai turun, bintang-bintang muncul satu persatu. Jangkung duduk kembali dalam hening. Ia tidak merasa sebagai pewaris ajaran rahasia, tidak pula sebagai guru besar. Ia hanyalah seorang murid yang terus belajar menjaga hatinya sendiri. Ia tahu, tugasnya bukan menyebarkan ilmu terlarang, melainkan menjaga agar hikmah tidak berubah menjadi kesombongan. Dalam keheningan itu, Jangkung merasakan kedekatan yang lembut, bukan kepada sosok gurunya semata, tetapi kepada makna yang pernah ditanamkan. Meski raga Siti Jenar telah tiada, ajarannya tetap hidup bukan dalam kata-kata besar, melainkan dalam laku sederhana, dalam napas yang disadari, dan dalam hati yang memilih untuk tetap rendah. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan jawaban mutlak, melainkan dengan pemahaman yang tenang,
bahwa kebenaran sejati tidak pernah memaksa untuk diterima. Ia hanya menunggu hingga manusia cukup siap untuk menjaganya.